Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan, syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrut tarawih, khatamal Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimah, sa'imin sa'imah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memberikan kita, mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ini merupakan salah satu hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Islam, umat akhirul zaman, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam ini ada dua. Yang pertama adalah as-salah. Yang kedua adalah Ramadan. As-salat wa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan salat kepada kita sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri kita. Itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan, wajibkan kita melaksanakan salat fardu setiap bulannya, setiap harinya. Tidak mengenal waktu sampai datang ajal menjemputnya. Salat ini diibaratkan sebagai sungai yang setiap hari apabila orang itu mandi dalam sungai tersebut, maka pasti kotorannya akan hilang. Begitu juga orang yang melaksanakan salat fardu setiap hari 5 kali sehari semalam, insya Allah kotoran dalam dirinya berupa dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala ampuni. Juga disebut sebagai kafarat, penebus dari segala macam kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, wa Ramadan. Allah hadirkan Ramadan ini kepada umat Islam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Sebagai kafarat pula. Sebagai penebus orang-orang yang berdosa. Ketika datang Ramadan, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pasti dan pasti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diisi dengan amalan-amalan kebaikan, isi dengan puasa sungguh-sungguh, isi dengan tilawatil Quran, zikir dan lain sebagainya, maka tentunya
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat dan mengampuni dosa-dosanya apabila dia bertaubat di bulan yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun di antara kaum muslimin ada yang ketika datangnya Ramadan dia bersemangat di awal-awal saja. Tapi ketika berjalannya Ramadan 10 hari pertama masuk kepada 10 hari kedua, mulai sebagian kaum muslimin meninggalkan ibadah berjamaah di masjid. Mereka sudah tidak sungguh-sungguh lagi mempertahankan amalia-amalia di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Apalagi di 10 hari yang terakhir. Mereka mengejar bonus-bonus, hadiah-hadiah yang ditawarkan di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bonus yang terbesar di akhir Ramadan, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Ini bonus yang terbesar yang tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain dan tidak semua umat Islam mendapatkannya apabila mereka tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita pertahankan ibadah kita ini sampai akhir Ramadan, semangat beribadah berjamaah, baik salat fardunya maupun jamaah sunnahnya, ibadah sunnahnya. Sehingga insya Allah bersungguh-sungguh nanti di akhir Ramadan kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan Tarawih yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka yang tidak sungguh-sungguh ketika Ramadan datang, nanti di hari akhir nanti, mereka ini menyesal. Mereka akan menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah perlihatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan balasannya, mereka pun menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keburukan-keburukan mereka di dunia dan mereka pun menyesal. Di antara penyesalan kaum muslimin rahimakumullah ketika manusia itu dicabut nyawanya dan telah dinyatakan meninggal dunia, kemudian dikuburkan, dimasukkan ke dalam kubur. Di situ Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagaimana keutamaan orang-orang yang bersedekah. Keutamaan orang-orang yang suka memberi. Sehingga dia pun menyesal karena ketika di dunia dia tidak bisa bersedekah. Dia tidak banyak bersedekah. Tidak banyak memberi. Sehingga dia pun berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah sedikit ajal ini. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tangguhkan sedikit saja agar aku kembali ke dunia. Untuk apa? Fa as-saddaqa, untuk aku bersedekah, wa akum minas salihin, agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini penyesalan yang pertama ketika sudah berada di dalam kuburan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersedekah, bersedekahlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memberi, memberilah. Berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita beri. Dan berikan sedekah yang terbaik untuk pembangunan masjid ini. Sehingga insya Allah akan menjadi amal jariah ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan itu ketika kita sudah meninggal dunia.
Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, penyesalan orang-orang yang telah wafat ketika di hari perhitungan. Mereka diberikan buku catatan amal-amal mereka. Maka di antara mereka ada yang diberikan buku catatan amal mereka melalui tangan kirinya. Maka mereka pun menyesal. Karena mereka tahu bahwa ini adalah catatan amal buruk yang akan kami terima. Sehingga mereka pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai, alangkah celakalah kami, kitab kami ini diberikan melalui tangan kiri kami. Ini adalah kitab yang kami tidak suka. Alangkah baiknya kami tidak menerima kitab ini. Karena pasti dan pasti kami akan mengalami penyiksaan. Ini kaum muslimin rahimakumullah, ketika hari perhitungan, mereka yang menerima kitab di tangan kirinya, mereka menyesal karena amal-amal buruk mereka lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal kebaikan mereka. Kemudian penyesalan berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, setelah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak amal-amal buruknya. Mereka dicampakkan ke dalam neraka. Wajah mereka disungkurkan di dalam api neraka. Kemudian mereka menyesal dan mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Alangkah baiknya dahulu kami itu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka sudah mengalami penyiksaan, disungkurkan wajahnya ke dalam api neraka, kemudian mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Andaikan kami dulu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kami tidak akan seperti ini. Tapi penyesalan itu kaum muslimin rahimakumullah tidak ada gunanya lagi. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, penyiksaan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun mereka alami. Mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendapatkan penyiksaan itu. Akhirnya mereka pun menyesal dan berkata lagi, ya laitani kuntu turabah. Alangkah baiknya dulu kami ini jangan jadi manusia. Alangkah kami ini dulunya lebih bagus jadi tanah saja daripada kami jadi manusia dan penyiksaan-penyiksaan yang kami alami seperti sekarang ini. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa penyesalan orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal-amal kebaikan di dalamnya. Kemudian mereka tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak menjaga amal ibadah fardunya. Dan juga mereka tidak menjaga amal ibadah sunnahnya. Maka mereka di hari kiamat, mereka pun pasti akan menyesal seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan, kefiatan sehingga kita mampu menjaga amal-amal ibadah fardu kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita lengkapi dengan ibadah-ibadah salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah lainnya. Salat sunnah rawatib, salat sunnah qiyam Ramadan, tilawatil Quran, zikir dan lain sebagainya. Ingatlah kaum muslimin rahimakumullah, jika Anda mengejar dunia 24 jam, jika Anda ingin mengejar dunia 24 jam,
maka seharusnya Anda juga mengejar akhirat 24 jam. Jika Anda ingin mengejar dunia 12 jam, maka seharusnya Anda juga mengejar akhirat 12 jam. Itu baru adil dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dan mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.